Seorang ibu pada kehamilan memasuki 7 minggu. Dia melakukan pemeriksaan dan kita sudah bisa melihat janin muncul, detak jantung ada, tampak normal, ada yolk sac di sampingnya si janin itu. Detak jantung juga sudah bisa kita catat ya pada pemeriksaan irama detak jantung. Iramanya juga sudah kita bisa dengar. Jadi ini suatu kehamilan yang normal pada 7 minggu. Ya, kita lihat kondisi janin keseluruhan. Jadi kalau 7 minggu itu janin sudah harus muncul ya, karena janin sudah kelihatan di 5 minggu lebih 3 hari aja kecil sekali, seukuran 2 mili itu sudah bisa terlihat. Nah kalau 7 minggu awal seperti ini, dia di dalam kantung kehamilan atau gestational sac, dan kita bisa melihat tampilannya utuh. Ini kita ukur crow, ramleng, dan ukuran yolk sac. YS itu yolk sac, cadangan makanannya si janin ya selama 3 bulan kehamilan, itu namanya yolk sac karena plasenta belum muncul sekarang. Nah masalahnya ini pada saat melihat, loh kok rahimnya seolah-olah ada 2 posisi. Lihat yang kanan, jadi kayak ada satu yang hitam itu kantung kehamilan, kok sisi sebelahnya ada lagi. Dan kelihatan kok kantung hamilnya ada di sebelah kanan ya. Padahal rahim itu kan harusnya satu, bukan membelah diri jadi 2 gitu ya. Jadi ini saya putar kanan kiri, kita lihat. Kok saya curiga ini rahimnya ganda atau punya sekat. Dan sekatnya tuh tebel sekali dari ujung atas sampai bawah. Jadi dari ujung sampai pangkalnya rahim kok membelah. Nah ini yang sisi kiri yang saya tunjuk pakai panah itu, yang hamil sisi kanan. Nah ini menuju kecurigaan ini ya, uterus atau rahim ganda, paling gampangnya istilahnya ya, uterus septus atau rahim yang bersekat dari ujung atas sampai bawah. Jadi rahimnya ini terbelah 2. Ada yang modelnya kayak kepala kelinci rahimnya, ada juga rahim yang berbentuk seperti hati ya. Ini bentuk rahimnya seperti hati dengan di dalamnya itu membelah 2 ya, dan kamar kiri kanannya tebel, ini sekatnya, temboknya rahimnya tebel. Jadi seolah rahimnya itu dibagi 2 lah ini ya. Kita posisikan dulu. Nah seperti bentuknya kayak hati ya, atau huruf Y apa V gitu ya. Nah yang kantong hamilnya ada di sebelah kanan itu ya. Itu. Nah kalau yang melekuk di atasnya itulah dinding rahim yang melekuk sampai dalam. Bayangkan berarti kan rongganya sempit ya rahim ini. Dan resikonya kan, pertama yang harus kita hadapi itu hamilnya akan berkembang cukup ruang apa tidak. Terus sisi sebelah yang kosong itu nanti ditempati apa. Karena jaringan kehamilan kan juga akan meluas ke sebelah sana ya. Kadang kalau nggak ada isinya bisa flek juga, bisa keluar perdarahan. Ya jadi ini rahimnya berbentuk seperti huruf Y atau V ya, dengan bagian atasnya seperti bentuk hati itu, uterus septus namanya. Jadi sebelah kanan itu sisi hamilnya. Ada juga istilah lain uterus bicornus, karena dia punya seolah-olah ada 2 tanduk, kornu tanduk. Tapi saya lebih ambil istilahnya uterus septus, rahim yang bersekat.
Nah sekarang pertanyaan, dok, ini kalau rahimnya sekat gitu terus janinnya cukup ruang enggak nanti kalau tambah besar? Itulah resikonya. Jadi secara logika bisa prematur, bisa posisi bayinya tidak mau pada posisi yang normal, melintang bisa, atau sungsang terus nanti bisa. Tapi kalau posisi ya sebenarnya tidak masalah. Masalahnya ini ruangannya cukup enggak untuk menahan dia 9 bulan hamil? Itu dia repotnya, belum tentu ya, karena rahimnya jadi bersekat begitu, ruangannya untuk berkembang kan jadi terbatas ya. Nah sisi yang kosong itu nanti akan terdesak oleh sisi hamil yang membesar. Dan begitu lahiran, ini sisi yang kosong nanti juga harus dibersihkan ya, karena sisa-sisa jaringan kehamilan kalau tidak keluar semua, waduh nifasnya nggak rampung-rampung nanti. Ya, jadi ini sisi rahimnya yang kanan yang hamil. Dok, pernah dua sisi bisa hamil? Bisa, ada hamil kembar pada double uterus double, pernah ada yang hamil kembar, repot lagi. Sudah rahimnya bersekat, diisi 2 lagi ya. Jadi bagaimana? Kita harus memberikan paling tidak mungkin penguat kehamilan, ibunya tidak boleh kontraksi, dan mudah-mudahan bisa mencapai minimal 34 minggu ya, kalau bisa. Karena dengan kapasitas rahim yang terbelah begini kan ruangannya jadi sempit. Resiko paling besar adalah prematuritas. Mudah-mudahanlah bisa mencapai di atas 34 minggu ya. Ada yang bisa mencapai itu. Terus resiko juga kan rebutan makanan untuk ngasih bayinya ya. Karena jadi rahimnya terbelah. Jadi ruangannya tidak cukup, kemudian untuk bergerak sulit. Karena rahimnya tinggal separuh ya diisi. Yang penting ya sekarang sudah bisa hamil dan kita jagakanlah jangan sampai kontraksi ibunya. Ya, jadi ini tampilan dari rahim ganda uterus septus ya namanya.